Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online dari Jemaat Philadelphia Overton. Saya percaya di mana saja Bapak Ibu berada, di mobil, di rumah, saya yakin dengan hati yang siap kita akan betul-betul menjadi orang yang berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan jadi penonton, ini bukan pertunjukan. Terlibat semua di dalam ibadah karena kita datang kepada Dia untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, pujian dan penyembahan, dan memberikan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri Dia, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dari pertama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini dan di rumahmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatan terjadi di sini. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang kami sembah, Allah yang perkasa, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, di dalam hadirat-Mu yang begitu kudus. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau dari rumah-rumah dan tempat-tempat yang tidak bisa membatasi hadirat-Mu. Kami beribadah bersatu hati, menyembah-Mu Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di hati, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami ada di rumah-rumah, kami ada di berbagai tempat untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kami bisa menikmati ibadah yang luar biasa lewat ibadah online Jemaat Philadelphia Overtome, bahkan jemaat yang lain yang haus dan lapar, bahkan terus rindu untuk beribadah bersama kami sebagai tubuh Kristus. Tuhan, kami mau datang di dalam hadirat-Mu, dan biar Tuhan kuduskan kami sehingga kami berkenan di mata Tuhan, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang betul-betul menyentuh hati Tuhan, dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami ini dalam nama Yesus yang disertai dengan perjamuan suci. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus dahsyat dan Yesus luar biasa. Bilang sama pace-mace yang ada di kiri kanan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan baik sampai saat ini. Haleluya. Mari kita datang ke bait sucinya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik,
bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Roh Kudus baik, ya Roh Kudus baik, ya Roh Kudus baik, ya Roh Kudus baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Haleluya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, 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 amin. Nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari. Sekali lagi, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua, heran lebih dari semua, heran lebih dari semua. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh firman. Karena itu siapkan juga telingamu dan matamu, fokus kepada Tuhan yang akan berfirman kepada kita sekalian. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Di hadapanmu ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka hati, dan ku buka nyata hati, dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat, dan ku buka mata hati,
yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Oh, haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus untuk kehadiran-Mu, kehadiran firman-Mu Tuhan Yesus, untuk menguatkan kami, menuntun kami, membangun iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami keluarga-Mu Tuhan. Kami bisa datang kepada Engkau Yesus di rumah-rumah. Kami bisa membangun kebersamaan Tuhan Yesus untuk menyatukan hati ibadah bersama, sehingga tidak ada alasan buat kami lagi Tuhan Yesus untuk tidak beribadah. Karena di berbagai tempat Tuhan sediakan bagi kami untuk beribadah. Bahkan di rumah yang menjadi dasar di mana kami membangun iman kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami haus dan lapar. Puaskan kami, legakan kami, isi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap berkenan dengan ibadah-ibadah yang berlangsung saudara di rumah-rumah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah bilang begini untuk membedakan seperti ibadah di rumah dengan gereja itu lain ya. Ada orang yang berpikir begini, kayaknya ibadah di rumah kurang bermakna begitu. Hadirat Tuhan kurang. Kalau di gereja boleh ada song leadernya yang mantap, ada tim musiknya, tim singersnya, pokoknya mantap. Kalau saya di gedung gereja itu musiknya lengkap, saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengukur hadirat Tuhan dengan musik yang lengkap, dengan segala sesuatu yang difasilitasi di gereja. Lalu saudara mulai membuat Injil yang lain bahwa kalau lengkap dengan segala sesuatu gereja, saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Lalu di rumah apa? Rasakan hadirat apa? Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan ada pandangan seperti itu. Dimanapun kita berada, mari siapkan hati kita saudara untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan sekali lagi, basicnya harus dimulai dari keluarga. Bilang harus dimulai dari keluarga. Kalau ibadah keluarga saudara itu kuat saudara, maka iman saudara dimanapun saudara berada, iman saudara akan kuat, dan ibadah saudara secara pribadi juga akan kuat. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Silakan buka Alkitab dan Alkitabnya dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Halaman Alkitab saya halaman 374. Mari kita ucapkan moto bersama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan. Moto firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan hidupku diubahkan untuk hidup seperti Yesus. Dan saya siap mendengar firman Tuhan,
dan belajar untuk melakukannya. Katakan amin. Ya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Diharapkan supaya semua orang di rumah-rumah sama-sama membaca ayat ini. Karena Alkitab bilang berbahagialah orang yang membaca mendengar. Baca saja mendengar sudah bahagia. Apalagi kalau kau dan saya praktekkan, itu bahagianya berlipat kali ganda, saudara-saudara. Pastikan itu. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, orang percaya, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, itu rumah Allah, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar-benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau minggu lalu firman Tuhan yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sukar atau penderitaan, sikap kita bagaimana. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang saya mau sampaikan bagi kita sekalian, yaitu tentang bagaimana sikap kita, orang-orang Kristen, memaknai penderitaan yang datang bagi kita semuanya. Saya ulang lagi, firman Tuhan yang saya mau sampaikan bagi kita adalah memaknai penderitaan orang-orang percaya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kalau kita mendengar tentang penderitaan, yang ada dalam pikiran kita adalah pasti sebuah konsep di mana kita akan memandang bahwa yang namanya penderitaan itu pasti sifatnya negatif. Pasti tidak enak, saudara-saudara. Dan semua orang akan berusaha untuk menghindari penderitaan. Tidak ada yang mau menderita, saudara. Betulkah tidak? Banyak orang, saudara, tidak siap menghadapi penderitaan. Apalagi menghadapi masa-masa seperti ini, saudara. Banyak orang panik, banyak orang cemas, takut, dan sebagainya. Dan mereka berusaha, saudara, untuk keluar dari penderitaan atau masa-masa yang sukar, saudara-saudara. Mungkin kita mulai berpikir terbalik. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita dengar ikut Tuhan, bahwa ikut Tuhan pasti apa? Pasti tidak ada masalah. Pasti tidak ada penderitaan. Pasti aman-aman saja. Pasti senang-senang saja. Yang ada dalam pikiran kita begitu selama ini, toh? Betul tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa ikut Tuhan itu mestinya tidak boleh ada penderitaan. Mestinya kalau ikut Tuhan Bapak Pendeta, saya tidak boleh susah. Saya harus senang. Saya harus bahagia. Saya tidak boleh sakit. Kan gitu. Saya mau tidak ada gangguan begitu. Saya mau ikut Tuhan itu aman-aman saja. Begitu kayak firman Tuhan catat. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kalau kita memaknai dan memaknai penderitaan bagi kita sendiri sebagai orang-orang percaya, saudara, maka cara kita memandang, cara kita memaknai tentang penderitaan, saudara, bagi kita orang percaya, justru akan menolong kita untuk tetap kuat mengatasi penderitaan. Seperti apa yang Alkitab katakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara memandang dan memaknai penderitaan orang-orang percaya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ada beberapa jenis penderitaan. Kalau saudara mulai baca dari ayat yang kedua, pasal 2, saudara akan ketemu di situ Petrus, saudara, dia memisahkan tentang penderitaan manusia.
Ya, ada orang menderita, ya ini, catat dulu. Ada orang menderita karena dosanya. Ini, yang kedua. Ada orang menderita, saudara, karena kebodohannya, karena kelalaiannya sendiri. Lalu yang ketiga, saudara, ada orang menderita karena memang serangan iblis. Ada yang menderita, saudara-saudara, karena nama Yesus, luar biasa. Ada orang menderita, saudara, karena Injil. Ya, ini yang kita mau pelajari. Lalu kita akan mulai belajar satu persatu. Bagaimana kita memandai, bahkan memandang penderitaan yang kita alami, saudara-saudara. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Makna pertama dari penderitaan orang Kristen, orang-orang percaya, yang pertama catat ini, saudara. Bahwa ternyata penderitaan itu adalah kehendak Allah bagi kita. Mari sama-sama bilang, penderitaan itu adalah kehendak Allah. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1, Alkitab bilang begini. Jika Kristus telah menderita badani, maka kamu pun mempersenjatai dirimu dengan begitu. Ikuti jejaknya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, saudara, bahwa ternyata penderitaan itu adalah kehendak Allah. Panggilan Kristus untuk kita bisa menderita bersama dengan Dia, saudara-saudara. Lalu kalau saudara baca dalam 2 Timotius 3 ayat 12, ya, Paulus bilang kepada Timotius juga, karena dia mulai merasakan penderitaan karena menginjil, saudara-saudara, menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Paulus bilang begini sama 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami penderitaan. Coba lihat, mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami penderitaan. Nah, sekarang saya tanya saudara-saudara, apakah saudara di rumah beribadah menderita? Tidak kan? Tidak ada yang melarang kan? Jadi belum apa-apa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Paulus bilang begini, saudara-saudara. Ya, ternyata Bapak Ibu, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus lalu kita selamat. Tapi kalau saudara perhatikan ayat itu, Paulus bilang begini. Kita dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Jadi saudara dipastikan bahwa penderitaan bagi orang-orang percaya itu, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah panggilan. Itu juga adalah kehendak Allah, saudara-saudara. Jadi saudara jangan berpikir, saudara, bahwa penderitaan itu hanya untuk orang berdosa. Kalau untuk orang berdosa, mereka menderita supaya mereka bertobat. Ya toh, kan begitu. Kalau orang yang hidupnya lalai dalam menjaga pola hidupnya, saudara, lalu dia menderita, saudara-saudara, supaya dia juga belajar untuk apa, Bapak Ibu? Mulai membenahi pola hidupnya. Jangan karena kebodohannya, saudara-saudara, makan sembarang saja, kurang istirahat dan sebagainya, akhirnya sakit. Jadi dia menderita karena kebodohannya sendiri, karena pola hidupnya yang tidak benar. Lalu berikutnya, saudara, karena setan, saudara. Karena setan memang ingin kita menderita. Tapi yang keempat adalah ada orang menderita karena iman kepada Tuhan. Saya berharap saudara menderita karena iman. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lepas karena sumber penderitaan, karena kebodohan, karena karena dosa, dan karena kehendak Allah, maka kita akan belajar bersama-sama sebenarnya tujuan dari penderitaan itu apa? Kenapa sampai penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah kehendak Tuhan buat kita. Nah, ini yang kita harus pelajari. Maka kita menemukan, saudara, yang kedua. Jadi yang pertama, saudara, ya, pandangan kita terhadap penderitaan adalah ternyata penderitaan itu adalah kehendak Allah bagi orang percaya. Jadi kita semua punya nasib yang sama di dunia ini, sedang mengalami masa kesukaran pada penderitaan. Tapi cara orang Kristen, orang percaya, sikap mereka harus benar. Amin. Bahwa penderitaan yang saya hadapi ini karena kehendak Tuhan. Lalu makna yang kedua itu akan semakin jelas kalau kita mengerti bahwa penderitaan itu adalah kehendak Allah. Nah, makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang tadi, Bapak Ibu Saudara, kita akan temukan ayat itu bunyi begini. Saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata kita harus memandang dan memaknai penderitaan yang kita alami ini, Bapak Ibu, sebagai ujian. Ujian apa ya? Ujian memurnikan iman saudara. Halo, ada orang di rumah K3. Nah, itulah ya saudara yang meneguhkan poin yang pertama, bahwa orang Kristen, orang percaya itu menderita, saudara, adalah kehendak Allah. Kehendak Allah ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Supaya iman saudara, dengar ini, iman saudara itu semakin murni. Kedewasaan rohani saudara, kedewasaan iman saudara itu semakin excellent, semakin maksimal, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi iman yang kita punya bukan iman yang kacang-kacang lagi. Jangan punya iman hanya berada dalam suasana yang baik. Jangan punya iman hanya bilang begini, aduh Bapak Pendeta, kemarin saya ada dalam kekurangan, saya beriman kepada Tuhan, saya dilimpahkan dengan berkat. Oh puji Tuhan, saya kemarin beriman, akhirnya saya sembuh. Itu memang betul saudara-saudara. Terus kalau tidak sembuh bagaimana? Masih punya iman? Terus kalau masih ada dalam kekurangan masih punya iman? Kadang-kadang kita kan membatasi iman kita dengan ukuran-ukuran saudara yang murahan. Kita hanya beriman kepada Tuhan karena kita pikir Tuhan itu sumber segala berkat untuk menyenangkan hati kita saja. Tidak kekurangan. Ya toh, kita minta apa saja, mau ini itu selalu ada. Lalu orang terheran-heran, orang ini tidak pernah berkekurangan ya. Dia selalu diberkati. Tapi begini, ketika datang penderitaan sebagai ujian, langsung dia sontoloyo, saudara-saudara. Dia jadi orang yang beriman dan imannya itu iman kacang-kacangan, bukan kacang-kacangan. Nah ini yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara dengan kita. Sehingga kita bisa memandang bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang kita harus terima. Dan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita orang-orang percaya, supaya iman kita lebih murni, iman kita bertumbuh, iman kita dewasa, saudara-saudara. Amin. Akan terlihat Bapak Ibu Saudara, saudara beriman atau tidak ketika saudara menghadapi tantangan. Amin. Jadi kalau saudara siap menghadapi tantangan, saudara maju terus, saudara-saudara, saudara masih dalam kesukaran, tetap memuji Tuhan, itu berarti iman saudara jadi murni. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, apa yang saya alami hari-hari ini, Tuhan juga sedang memurnikan iman saya. Dia juga sedang memurnikan manusia roh saya. Jadi lewat penderitaan ini saudara, iman kita betul-betul dimurnikan. Sehingga kita memiliki motivasi yang benar. Ikut Tuhan itu, ikutnya alasannya apa? Apa kita cuma ikut Tuhan hanya karena kita dengar, ikut Tuhan tidak pernah kekurangan, tidak pernah sakit, tidak ada masalah? Itu salah Bapak Ibu. Itu berbahaya. Tuhan memang senang memberkati kita. Tapi untuk diberkati semuanya ada proses. Ada situasi, ada kondisi yang tidak enak. Seperti saat ini Bapak Ibu Saudara, kita harus alami bersama. Buktikan iman saudara. Amin saudara. Sekalipun saudara masih hidup dalam kesukaran, masih ada dalam kesakitan, percaya disitulah iman saudara harus apa? Saudara buktikan. Halo, ada orang kan tidak? Nah kita bisa belajar contoh dari Ayub. Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan izinkan saudara-saudara, ujian berat dia menderita itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sampai istrinya sudah tidak tahan. Tadinya imannya mantap. Dia harus bercerita, kalau sampai saya saat ini hidup, semua ada mobil, maksud saya peternakan diberkati, anak-anak cantik, laki-laki yang ada itu ganteng pada waktu itu, semua karena anugerah Tuhan. Cuma hal-hal yang enak dibilang semua karena anugerah Tuhan. Itu karena iman. Betul tidak? Tapi ketika dia mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, Ayub imannya mantap. Tapi istrinya, dia bilang begini istrinya imannya tergoncang. Dia bilang sama papinya, ambe ena, ambe.
Masihkah engkau beriman kepada Tuhan Allahmu? Coba lihat. Dia ngomong begitu artinya dia sedang tidak yakin kalau Allah ada di tengah-tengah dia. Selama ini dia hanya beriman karena semua serba ada, semua serba tidak ada masalah gitu. Dia menjalani hidup ini dengan enak. Tapi ketika penderitaan itu datang, imannya goncang. Dia ingin membujuk, mempengaruhi suaminya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Untung suaminya, saudara, punya iman yang luar biasa. Imannya dimurnikan sampai dia bilang, Allah tahu jalan hidupku. Apabila dia uji aku, maka aku akan muncul seperti apa? Seperti rumput? Bukan. Seperti apa? Seperti emas. Luar biasa. Dia tegur istrinya, kau ini kayak perempuan gila, minta maaf. Ya toh, masa kau cuma terima hal-hal yang enak, yang buruk juga kau tidak terima? Artinya, dalam segala hal susah dan senang, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi iman saudara jangan diukur dengan hal-hal yang karena kita berdoa lalu masalah jadi selesai. Kalau masalah saudara tidak selesai, bersyukur supaya itu menjadi alat ujian supaya imanmu dimurnikan. Jadi iman kita dimurnikan dengan penderitaan. Bilang sama tetangga kiri kanan, penderitaan juga itu baik ya, supaya imanmu dimurnikan. Bagaimana imanmu selama ini? Jangan cuma mulut kita saja yang beriman, tapi hati kita tidak beriman. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, cara memandang penderitaan, bahwa ternyata penderitaan itu menjadi alat untuk memurnikan iman kita di dalam penderitaan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga saudara bisa lihat di situ saudara-saudara, ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini dia. Cara memandang penderitaan yang datang kepada kita, bahwa ternyata penderitaan itu menjadi sarana di mana Allah akan menyatakan roh kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini diteguhkan oleh Rasul Paulus sendiri. Ketika dia mengalami kesukaran, penderitaan, dan dia bilang duri dalam daging, dia sudah berdoa berapa kali? Dia berdoa 3 kali. Pasti saudara dia berdoa dengan iman yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Dia pasti berteriak, Tuhan, Engkau singkirkan duri dalam daging ini. Ini sesuatu yang melemahkan saya, membuat saya sampai di saya tidak bisa maksimal, melainkan Engkau mengganggu saya. Dia usir 3 kali. Paulus kurang iman apa saudara-saudara sampai berdoa seperti itu? Lalu jawaban Tuhan apa? Duri dalam daging itu tetap ada dalam dirinya, tapi dia menemukan lewat penderitaan, ternyata saudara ada yang lebih indah, ada yang lebih mulia daripada kesengsaraan itu, daripada duri dalam daging itu. Jadi kalau kita cari tahu duri dalam daging itu apa? Ada banyak versi. Ada yang bilang saudara Paulus itu lagi sakit mata. Ada yang bilang saudara duri itu Paulus itu lagi mengalami penyakit malaria, epilepsi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat konteks dekatnya, Paulus dia sedang menceritakan tentang kesusahan, penganiayaan, kesesakan yang dihadapi. Jadi sebenarnya esensinya saudara bukan masalah bentuk penderitaan, tapi bagaimana setiap penderitaan yang dia hadapi saudara, waktu dia berdoa supaya Tuhan singkirkan, Tuhan tidak singkirkan. Tapi justru ketika dia menderita, dengan ini ternyata penderitaan menjadi tempat Allah menyatakan roh kemuliaannya. Makanya dia bilang begini, justru dalam kelemahan, justru dalam penderitaan inilah saya bisa mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengalami penderitaan, dengar ini ya, saudara harus sadar bahwa ternyata justru dengan kesukaran penderitaan yang saya alami, roh Tuhan ada padaku. Amin. Roh Allah, roh kemuliaan ada padaku. Kenapa saudara? Karena dalam pas kita mengalami kelemahan penderitaan, roh Allah semakin sempurna. Kita tidak akan merasa sendiri saudara-saudara. Apakah Tuhan tidak melindungi kita? Justru dengan roh Allah ada dalam diri kita, dia memberikan kekuatan saudara-saudara. Jadi bukan penderitaan masalahnya yang pergi,
tapi kita tetap kuat menghadapinya. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai saat ini, kenapa pandemi belum pergi-pergi? Karena Tuhan bilang begini, bukan kau fokus kepada pandeminya, kau fokus sama saya. Rohku ada padamu. Justru disitulah kau harus membangun manusia iman yang sempurna. Justru dalam penderitaan seperti ini, disinilah engkau membangun manusia iman. Engkau tetap bergantung kepada aku, kata Tuhan. Dan saya bisa mengalami itu berminggu-minggu Bapak Ibu Saudara. Manusia roh saya, manusia iman saya dibangun Bapak Ibu. Amin. Justru dalam penderitaan seperti inilah kita semakin mengerti hidup dalam kerendahan hati itu luar biasa untuk kita terima. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memandang penderitaan. Lalu yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang keempat, bagaimana cara kita memandang penderitaan di dalam Kristus? Yang keempat, penderitaan menjadi alat persekutuan kita untuk merasakan penderitaan Kristus. Amin. Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10, dia bilang begini, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Mengenal dia apa? Dia tidak bilang yang ku kehendaki mengenal dia bagaimana caranya supaya saya diberkati, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan yang kaya. Tapi saudara, dia bilang dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal apa? Mengenal kuasa penderitaannya, mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, justru saudara-saudara dalam penderitaannya dia alami, dia semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah mestinya Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa kesukaran sulit seperti ini, saudara harus apa? Apa saudara? Harus lebih mengenal kuasa penderitaan Kristus. Saudara harus cari tahu. Waktu Yesus datang dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Kenapa sampai dia menderita? Kita harus tahu tujuan dari penderitaan Kristus. Firman Tuhan sudah sampaikan berulang-ulang, dia menderita karena apa? Karena dosa kita. Amin. Dia menderita supaya apa? Supaya kita ini tidak hidup terus dalam kutuk dosa. Dia bisa ubah kutuk menjadi berkat. Amin, saudara. Tapi berkat yang bagaimana dulu? Adalah kekuatan supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa meninggalkan dosa, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kerendahan hati, saudara-saudara. Itu yang penting yang kita mengerti, sehingga persekutuan kita di dalam dunia ini tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang kita harus menderita, dan dalam penderitaan kita bisa membangun persekutuan, dan kita juga siap menderita. Waduh, dengar seperti begini nih, waduh, kayaknya banyak orang tidak siap ya. Tapi saudara, hari-hari ini saudara harus siap. Saudara bilang, aduh, saya tidak siap. Saudara tidak siap, dia tetap siap. Dia akan menyatakan saudara penderitaan bagi saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Yang penting penderitaanmu bukan karena penderitaan, karena dosa saudara dan kebodohan. Kita tidak perlu minta penderitaan. Penderitaan itu akan datang saudara. Dan waktu kita terima penderitaan, nah ini dia. Yang keempat. Ya. Yang kelima maksud saya. Ya, yang kelima Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mulai mengenal Tuhan dalam penderitaan, kita kan biasa dengar begini. Badai pasti berlalu. Amin. Penderitaan yang kita alami di dunia ini saudara, penderitaan yang tidak akan selama-lamanya kita dapatkan. Berarti di balik penderitaan ada apa? Ada kemuliaan Allah. Saudara bisa lihat 1 Korintus 4 ayat 17. Paulus menyatakan di situ bahwa di balik penderitaan di bumi ini ternyata ada kemuliaan. Jadi yang keempat Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, saya baca ayat yang ya 13 lagi. Sebelum bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista atau menderita. Perhatikan kata berbahagia. Nah, dalam terjemahan yang lain saudara tidak dibilang berbahagia, tapi diberkati. Nah, saya mau pakai kata diberkati, tapi kata diberkati jangan langsung kita lari, oh diberkati berarti ini pasti dapat duit banyak ini. Bukan itu, jangan pikir itu selalu.
Pasti Tuhan pelihara kita. Tuhan akan selalu mencukupkan. Tapi saudara, kata bahagia di sini dalam terjemahan yang lain yang tadi saya bilang, kata-katanya adalah diberkati. Jadi makna yang kelima saudara-saudara dari penderitaan ini yang kita alami, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata penderitaan yang datang bagi kita adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bilang, penderitaan itu adalah berkat Tuhan. Saudara, susahkah saudara menerima berita ini? Karena kan Paulus bilang berbahagia. Dalam terjemahan yang lain, dan diberkati. Kalau kita lihat khotbah Yesus ada kata berbahagia, berbahagia, berbahagialah orang dianiaya. Kan gitu. Dalam terjemahan yang lain, dan diberkati. Apa artinya ini? Nah, artinya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang kita alami, kesukaan yang kita alami, kalau cara pandang kita benar, sikap kita benar saudara, maka di balik penderitaan itu di mana kita sikapi dengan benar, maka berkat Tuhan itu akan datang kepada saudara. Amin. Ada kekuatan yang turun atas kita sekalian. Nah, kita bisa lihat saudara, barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang-barang yang sudah terpakai dan kita anggap itu merugikan kita di rumah, itu kita sebut apa? Sampah. Toh? Sampah. Ya, barang-barang yang busuk saudara-saudara, yang dianggap mungkin mendatangkan penyakit. Ya toh? Dan itu bisa merusak suasana di dalam rumah. Kadang-kadang kita jadikan barang itu menjadi sampah, lalu kita buang kemana? Kita buang ke tempat sampah. Wah, ini contoh yang luar biasa. Bagi kita saudara, barang-barang yang sudah tidak terpakai, ember rusak dan macam-macam plastik dan sebagainya, ya toh, waktu kita buang ke tempat sampah, kita anggap itu adalah sesuatu yang tidak perlu diambil, itu berbau mendatangkan penyakit. Tapi dengar ini, bagi pemulung, bagi peternak-peternak babi, Bapak Ibu Saudara, saudara kan bisa lihat toh, di belakang mall saya biasa lihat itu tumpuk saudara-saudara. Ya, waktu kita bawa tumpukan sampah dalam karung, buat mereka saudara yang peternak, buat mereka saudara yang mencari uang saudara, lihat ini, mereka memandang itu bahwa sampah itu menjadi apa? Jadi berkat. Mereka akan kumpul plastik, ya toh? Mereka akan kumpul makanan-makanan tersisa. Untuk apa? Untuk makanan babi mereka. Kan begitu toh? Berarti itu berkat buat mereka. Karena yang saya lihat itu terjadi. Ya toh? Tompo orang-orang saudara biasanya senang apa? Kumpul makanan-makanan sisa dari warung-warung. Buat pemilik warung itu sampah. Itu bisa merusak saudara-saudara. Tapi buat mereka, itu berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, penderitaan kita alami bilang itu berkat. Jadi pandemi itu berkat ya Pak Pendeta. Bukan pandeminya yang berkat, tapi cara pandang saudara. Waktu saudara melihat pandemi datang, waktu saudara mengalami kesakitan, saudara bukan fokus kepada penderitaannya, tapi saudara lihat di balik penderitaan itu saudara, ternyata ada emas murni. Ada hal-hal yang indah saudara yang saudara harus dapatkan untuk menolong saudara, sehingga saudara ketekunan iman saudara membuat saudara berkenan di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bilang sama tetangga kiri kanan, bilang penderitaan itu juga berkat. Amin. Tuhan akan ubah penderitaan menjadi apa? Kemuliaan. Jadi orang-orang saudara akan merasa terberkati. Orang itu sekalipun dia menderita, dia tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tidak ada keluh kesah yang ada pada dia. Yang adalah rasa terima kasih, ucapan syukur. Amin, saudara-saudara. Dan penyerahan dia kepada Tuhan. Disinilah waktunya saudara kita nyatakan itu. Saya ada di sini, saya harus berusaha untuk menjadi berkat. Dan saya sedang jalani itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya tidak boleh mengikuti penderitaan yang membelenggu saya. Penderitaan yang saya alami sekarang ini bukan badani saudara. Iblis sedang menyerang mental saya, cara saya berpikir saudara. Tapi puji Tuhan, kemenangan Tuhan sudah berikan bagi saya, sehingga iman saya semakin murni. Amin. Saya semakin mengerti ikut Tuhan itu selalu manise, tapi manisenya bukan karena keenakannya. Manise ketika kita bersikap benar kepada Tuhan. Yang manis itu adalah ketika kita terus bersyukur, bersukacita. Makanya kalau kita tadi baca di situ ayat yang ke-13, di situ ada kata-kata begini.
Sebaliknya bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh apa? Gembira dan sukacita. Jadi hadapi saudara penderitaan dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita, karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Lalu kita berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 5 cara pandang yang benar untuk kita bangun dalam diri kita, bahwa ternyata penderitaan itu adalah kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan buat kita. Yang kedua, penderitaan itu menjadi ujian pemurnian iman kita. Yang ketiga, penderitaan menjadi alat di mana Tuhan menyatakan roh kemuliaannya. Yang keempat, penderitaan itu menjadi alat di mana kita bisa bersekutu untuk kita mengerti kalau Yesus saja menderita, apalagi kau. Tapi penderitaan yang kita alami tidak seberat dengan Yesus, karena Yesus sudah pikul yang lebih berat. Kita ini cuma pikul yang ringan-ringannya saja. Dan ingat, Tuhan bilang pencobaan ujian yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan itu setia, sanggup menolong saudara. Lalu yang terakhir, ternyata penderitaan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tahan menghadapi, kita akan melihat bagaimana kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Percayalah, badai pasti berlalu, hadapi saja, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Taruh kedua tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Dan firman ini bukan untuk menyenangkan telinga kami, tapi memuaskan hati kami, untuk kami semakin sadar bahwa mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang-gampangan. Kalau kemarin-kemarin kami dengan khotbah ikut Tuhan diberkati, lalu kami kehilangan fokus kepada Tuhan. Yang kami ingat fokus ikut Tuhan, pasti tidak kekurangan, pasti tidak sakit, pasti tidak mengalami kesukaran. Kami mulai membatasi Tuhan Yesus pengikutan kami dengan cara beriman, tapi dengan hal-hal yang enak. Kami tidak siap menghadapi kekurangan. Kami tidak siap menghadapi penderitaan. Kadang-kadang kami bisa menghakimi orang menderita itu karena dosa. Kami tidak mengintrospeksi diri kami. Kami minta ampun. Kami lupa Tuhan. Kalau penderitaan itu kami datang kepada kami, itu merupakan cara Tuhan menolong kami. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau semuanya sampai saat ini masih terjadi untuk membuktikan Tuhan mengasihi kami, supaya kami bisa membuktikan identitas kami sebagai orang yang beriman, bahwa kami bukan orang yang beriman yang sekedar punya konsep, tapi kami sedang menghidupinya, sehingga kami bisa bertanggung jawab dengan iman yang kami punya dalam masa-masa yang sukar. Kami tidak murtad, kami tidak kecewa terus, kami tidak putus asa, kami tidak menghindari, tapi kami bilang, Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang besar, di mana kami bisa menyatakan kemuliaan bahwa Yesus adalah Tuhan buat saya. Ampuni saya kalau selama ini Tuhan Yesus, saya mudah menyalahkan Engkau ketika saya menderita. Ampuni saya Tuhan, kadang-kadang saya menghakimi Engkau dan mengatakan, Tuhan, Engkau sudah tidak sayang saya. Karena penderitaan masalah ini terus ada, lalu saya tidak mengakui kehadiran-Mu. Saya mulai cemburu dengan orang lain, lalu saya mulai putus asa dan tidak datang kepada Engkau. Padahal itu adalah kesempatan supaya iman saya tetap murni kepada Engkau. Saya boleh bilang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun saya dibuang di perapian, tapi saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, dia tetap percaya. Ini pemurnian iman yang luar biasa yang kami bisa belajar dari para nabi dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin buat kami. Kami akan mendengar, kami akan masuk di dalam perjamuan suci Tuhan. Kami siapkan hati kami. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu kami taruh dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Siapkan roti saudara.
roti dan anggur. Kita nyanyi satu lagu dulu. Hanya Kau Tuhan hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesuslah, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesuslah, Yesuslah, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan roti kita. Kita akan minum darah Yesus dan tubuh Yesus. Silakan ambil roti saudara, angkat tinggi-tinggi. Saudara punya roti yang tulisan Alkitab, bisa baca di situ. Silakan. Saudara angkat roti. Kalau sudah, kita mau berdoa. Silakan tutup mata dan dengarkan firman Tuhan. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, maka dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan diubahkan, kita akan dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Pada malam ketika Yesus ada dalam perjamuan, menit-menit dan jam-jam di mana Yesus akan tangkap. Dalam sebuah perjamuan, Yesus mengambil roti, Yesus memecah-mecahkan roti itu. Lalu dia bersyukur kepada Bapanya di surga. Lalu dia mulai berfirman kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil, makan menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin.
Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian Yesus mengambil cangkir cawan yang berisikan anggur. Yesus berfirman kembali kepada murid-muridnya, cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darahku yang telah ditumpahkan bagi banyak orang dan untuk pengampunan dosa. Karena itu ambil minumlah menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus. Percayakah saudara? Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersyukur kepada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Persekutuan dalam penderitaan yang akan menolong kita. Percayakah saudara bahwa darah Yesus itu memulihkan kita, menyembuhkan kita, melindungi dan menguatkan kita dalam penderitaan kita. Karena di balik penderitaan ada kemuliaan. Percayakah saudara? Mari dengan iman kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua orang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk berapa menit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti bangsa Israel dan anak-anak sulung dipelihara ketika ada di Mesir dengan tulah yang terakhir. Ketika darah itu dibasuh di palang pintu, maka roh maut itu tidak menjemput orang-orang Israel, khususnya anak-anak sulung. Biar hal yang sama juga melindungi anak-anakmu Tuhan, karena darah Yesus. Anak-anak Tuhan adalah perlindungan Tuhan, dan mereka tetap kuat dalam masa-masa kesukaran. Mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan, bahkan berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara yang sudah menyiapkan persembahannya silakan siapkan. Yang tidak juga tidak jadi masalah, jangan sampai tertunggu. Karena hidup saudara paling penting daripada korban-korban yang lain untuk saudara persembahkan kepada Dia. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara silakan berdiri. Di rumah saudara masing-masing kita akan akhiri ibadah kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu yang mereka sudah siapkan. Sekalipun mereka di rumah, mereka tetap memperhatikan pekerjaan-Mu. Berkat-Mu tetap turun atas mereka. Bahkan mereka yang tidak punya kesempatan untuk memberi, Tuhan tolong Engkau Allah yang mencukupkan mereka.
Ketika mereka berespon benar terhadap kesukaran, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau berserah kepada Engkau. Kami lebih daripada burung dan bunga yang ada di padang. Engkau tetap ada bersama dengan kami, bahkan mencukupkan kami untuk kami melihat bahwa benar Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami tetap bersuka cita, bergembira menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini, karena Tuhan bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui pikiran kita akan menjaga hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus. Kasih di dalam Yesus Kristus yang sempurna. Kasih itu akan mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan kita. Dan oleh Roh-Nya yang kudus, Roh Allah, Roh Yesus akan tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua umat percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, semangat, sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya, amin.